Teman-teman, gimana rasanya? Udah 1 hari nih ya. Kita masuk di hari kedua BBM itu naik. Ya boleh curhatan kamu silakan di bawah di kolom komentar. Tapi ternyata ada beberapa alasan nih yang kamu harus tahu kenapa sih pemerintah itu menaikkan harga BBM bersubsidi. Dan ada juga dampak negatifnya bagi masyarakat dan apa sajakah itu kita bakal simak sama-sama. Yang pertama adalah alasan BBM itu harus naik dulu. Ada 3 alasan yang Hakim kutip dari tribunnews.com. Yang pertama adalah subsidi BBM tidak tepat sasaran. Jadi alasan pertama menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani itu adalah subsidi BBM tidak tepat sasaran nih teman-teman. Nah, Ibu Sri Mulyani dalam pernyataan tersebut atau pernyataan sebelumnya itu mengungkapkan kalau sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar BBM ini jenis Pertalite dan juga solar itu dinikmati oleh orang kaya. Ibu Sri Mulyani juga menyebut bahwa sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang-orang miskin. Nah, dirinya juga menjelaskan dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar 502,4 rupiah. Oh, tidak rupiah guys, triliun rupiah maksudnya. Itu mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar 93 triliun dan juga alokasi untuk solar sebesar 143 triliun. Nah, anggaran Pertalite dan juga solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Lantaran banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi, artinya masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit saja. Ini menurut pendapat Ibu Sri Mulyani. Yang kedua adalah APBN itu bisa jebol kalau BBM itu tidak dinaikkan, teman-teman. Jadi alasan kedua ini memang fakta yang disampaikan oleh akademisi Universitas Paramadina, Aisyah M. Rahbini. Dan beliau mengatakan bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar saat ini memang membuat beban APBN makin membengkak, di mana anggaran subsidi energi ini bisa naik 29% menjadi 502 triliun rupiah. Banyak orang-orang yang mampu justru ikut menikmati subsidi hingga membuat beban APBN tersebut membengkak. Oleh karenanya, kenaikan harga BBM bersubsidi itu dianggap sangat tepat karena banyak orang yang mampu turut menikmati subsidi buat orang yang kurang mampu ini. Nah, di sisi lain, peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF itu punya pendapat atau punya harapan agar pemerintah itu lebih hati-hati dan lebih bijak lagi dalam menyusun kebijakan kenaikan BBM ini. Karena naiknya BBM bersubsidi ini juga bakal membuat harga-harga itu ikut naik dan dipastikan daya beli masyarakat akan menurun sekaligus dengan pertumbuhan ekonomi yang pastinya akan melambat. Nah, kemudian yang ketiga itu harga minyak mentah melambung. Alasan yang ketiga ini disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani kenapa sih BBM itu harus naik, karena harga minyak mentah itu melambung dan di tengah badai ketidakpastian global, APBN terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan juga ekonomi nasional dari guncangan yang terjadi. Konsekuensinya nih teman-teman, anggaran subsidi dan kompensasi itu telah dinaikkan 3 kali lipat dari sebelumnya yang tadi Hakim bilang 502,4 triliun rupiah yang melalui Perpres 98/2022. Subsidi itu dinaikkan dengan harapan agar daya beli masyarakat dapat dijaga serta tren pemulihan ekonomi itu tetap berlanjut dan juga semakin menguat. Sementara itu, ini ada mencermati perkembangan terkini juga, diperkirakan harga minyak mentah masih terus naik dan akan mencapai $105 per barel pada akhir tahun 2022 ini. Kemudian, harga itu lebih tinggi daripada asumsi makro pada Perpres 98/2022 yang tadi Hakim bilang, yaitu $100 per barel. Nah, nilai tukar US dollar per barel ini ya terhadap rupiah itu berada di angka 14.700 atau lebih tinggi dari asumsi sebesar 14.450 rupiah. Nah, ini adalah alasan kenapa BBM itu harus naik. Tapi ada juga nih ya, dampak negatif yang perlu kamu tahu kalau BBM itu naik kayak kemarin. Jadi yang pertama, kenaikan BBM naik itu bisa memicu inflasi. Ini menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Fahmi Radi, itu mengatakan bahwa kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Jadi opsi ini memang bukan pilihan yang tepat gitu, karena kenaikan harga BBM ini bisa memicu inflasi. Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan solar yang proporsi jumlah konsumen di atas 70% sudah pasti akan menyulut adanya inflasi itu tadi, teman-teman.
Kalau kenaikan Pertalite itu sampai 10.000 ya. Ya kita udah tahu kan ya. Dan kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97%. Jadi inflasi tahun ini berjalan bisa mencapai 6,2% secara tahunannya. Ini menurut dari pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada. Terus yang kedua, dampak negatifnya itu berpotensi menggerus daya beli rumah tangga. Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance, Indef Nailul Huda, itu menyebutkan kalau kenaikan harga BBM juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga. Karena kata beliau, BBM itu merupakan salah satu komoditas primer masyarakat dan dengan demikian, kenaikan harga BBM pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional. Yang ketiga itu berdampak pada kehidupan nelayan. Wow, ternyata nelayan juga berdampak nih teman-teman. Sementara dari anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin itu meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM, terutama untuk jenis solar. Solar subsidi ya. Dan ini dikarenakan berdampak terhadap kehidupan nelayan dan beliau berujar kalau saat ini perekonomian rumah tangga rakyat Indonesia belum sepenuhnya pulih. Nah, menurutnya hingga kini semakin banyak nelayan yang tidak melaut, terutama nelayan kecil karena mahalnya harga bahan bakar minyak yang mereka pakai buat berlayar. Nah, itu tadi teman-teman, ada pro dan kontra kenaikan BBM dari para tokoh-tokoh ya kan ya. Ini kita bisa menilai sendiri. Silahkan aku pengen dengerin curhatan kamu di kolom komentar, barangkali bisa jadi segmen baru buat kita di Tribun News Style berikutnya. Thank you banget teman-teman. Kita doain semoga negara kita ini tetap maju dan juga aman-aman aja. Thank you dan sampai jumpa di lain kesempatan.